Nah ini Bapak, untuk sejauh ini berapa persenkah persiapan debat itu? Kita akan laksanakan tanggal 24 Oktober 2024, lokasinya di Hotel Grandian Selawi, Jalan Ahmad Yani, pada pukul mulai 14.00 sampai selesai. Kami juga sudah menyiapkan untuk teman-teman PPK dan PPS, menyiapkan fasilitasi masyarakat yang ingin menonton dengan mereka melaksanakan nonton bareng. Persiapan yang sudah kita lakukan sebelum debat itu dilaksanakan, kita juga kan sudah menggali isu-isu strategis ya. Iya, Isu Bapak. strategis sebelumnya kita lakukan dengan menggandeng unsur-unsur atau stakeholder yang ada di Kabupaten Tegal, misalkan mereka, kami harapkan bisa menggali isu strategis yang nanti sebelum debat dilaksanakan, panelis itu bisa kemudian, oh ini masukan-masukan yang harus kemudian diformulasikan untuk jadi sebuah pertanyaan. Pastikan dari mereka yang terbaik dari yang terbaik itu dipilih visi misinya, visi misi programnya yang menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. Baik. Kita harus pilih jeli, secara jeli gitu ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reto Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, Pilkada serentak sebentar lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Nah, apabila dimaknai secara mendalam, sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar, tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yakni masyarakat adil dan makmur. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Tegal, yaitu dengan Bapak Himawan Tri Pratiwi SOS MH. Baik Bapak, gimana kabarnya Bapak? Baik Mbak Rena. Ya, gimana Bapak? Ini kabarnya Bapak? Baik Ya Bapak, baik. luar biasa. Nah, untuk kesibukan Bapak sehari-hari boleh diinformasikan kepada Tribuners Bapak? Baik Tribuners yang saya hormati, KPU Kabupaten Tegal dan seluruh jajaran KPU se-Indonesia ya, Mbak Rena ya. Ini karena hajat pilkada ini dilakukan secara serentak, sehingga apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal juga dilakukan oleh KPU se-Jawa Tengah dan juga se-Indonesia, kecuali ada beberapa provinsi yang memang tidak melaksanakan pilkada. Tapi saat ini KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan PKPU terkait jadwal dan program pilkada 2024, ada beberapa kegiatan yang sedang kita laksanakan dan akan kita laksanakan dalam waktu dekat ya. Baik. Yang sedang kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang ada saat ini adalah kampanye. Kampanye pilkada sekarang sedang berlangsung. Sudah mulai dari tanggal 25 September kemarin Mbak Rena ya. 25 September. 25 September, ya. Berarti hampir 1 bulan ya Pak ya? Hampir 1 bulan sudah berlangsung sampai tanggal 23 November nanti. 23 November. Oke, baik Bapak. Di 23 November nanti ada rapat terbuka. Jadi di kampanye pasangan bupati wakil bupati nanti kebetulan di Kabupaten Tegal ini menjadi perhatian kita bersama ya, karena di tanggal 23 November itu kedua pasangan calon itu bersama-sama melaksanakan kegiatan di hari itu, di tanggal 23 November. 23 November. Untuk acaranya apa ini Bapak? Kampanye terbuka. Jadi di lapangan. Ya, meskipun tempatnya berbeda, tapi karena ini di Kabupaten Tegal bersamaan, pendukungnya itu kan datang dari berbagai penjuru wilayah ya, dari kecamatan A sampai 18 kecamatan itu bisa jadi bertemu di persimpangan jalan atau di jalan dan sebagainya, dia menggunakan kendaraan dan sebagainya. Ini kan juga perlu perhatian bersama ya. Iya, betul Bapak. Ini yang sedang kita akan laksanakan kampanye, dan saat ini mungkin juga pasangan calon dan beberapa kegiatan yang dilakukan sudah mulai kita monitoring terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Itu termasuk juga calon gubernur juga mereka datang ke sini karena untuk kan kampanye juga ya kampanye Bapak? Juga karena ada
bentuk kampanye ya, di samping kampanye terbuka, ada kampanye tertutup, ada kampanye bentuk lain, termasuk pemasangan alat peraga kampanye itu juga bagian dari kampanye. Kemudian juga ada yang misalkan datang ke pasar gitu ya. Ya, Kan ada biasanya ya, untuk betul, bersosialisasi ke atau mengunjungi pasar. tempat-tempat keramaian Betul. umum gitu ya Bapak ya. Betul. Ada yang datang ke toko-toko, Nah, ada iya yang iya. membuat kegiatan sholawat dan sebagainya itu juga berapa kami pantau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Oke baik, berarti untuk saat ini peran KPU Kabupaten Tegal dalam Pilbub 2024 ini salah satunya untuk memonitoring kampanye ya Pak ya? Iya, Ada hal lain monggo Bapak? Iya, regulasinya kita bisa memberikan kesempatan pada pasangan calon untuk melakukan kampanye, tapi juga kita memfasilitasi mereka untuk melakukan kampanye. Ya, misalkan kita juga membuat alat peraga kampanye dan juga pemasangannya kepada mereka. Kita menyiapkan alat peraga Berarti kampanye. alat peraganya Iya, yang kita disiapkan siapkan oleh KPU? oleh KPU sesuai dengan PKPU yang ada dan pedoman teknisnya kita diminta untuk fasilitas itu. Ya, kita berikan kepada mereka agar mereka juga bisa secara adil ya. Kalau misalkan mereka secara keuangan, anggaran mereka terbatas, kita bantu fasilitasinya secara adil. Oke Ya, baik, berarti kebutuhan untuk mereka. jumlahnya dari paslon A dan paslon B juga sama ya Pak yang Sama, diberikan ya, ya? biar sama-sama adil kita berikan yang sama. Dan juga di tempat lokasi pemasangan yang sudah kita tentukan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita juga akan membuat keputusan tentang lokasi alat peraga yang boleh ditempatkan di situ. Kita buat keputusannya. Ya karena untuk kalau saat ini Bapak yang kampanye di luar sana untuk pemasangan alat peraga itu apakah harus ditentukan ataupun mungkin secara bebas diberikan gitu Pak? Ya tentu kita membuat regulasi atau keputusan KPU ada tempat-tempat yang dilarang. Di seluruh Kabupaten Tegal itu diperbolehkan asal ada tempat-tempat yang dilarang. Misalkan di sepanjang jalan protokol ya itu dilarang. Kemudian sama di PKPU juga ditegaskan di tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian di tempat-tempat perkantoran itu kan juga yang dilarang. Jadi yang kita sebut itu yang dilarang saja, karena di luar di tempat yang dilarang itu diperbolehkan. Gitu ya. Itu sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada mereka seluas-luasnya ya, asal tidak melanggar di tempat-tempat pemasangannya di tempat-tempat yang dilarang. Itu. Oke, biar tidak sembarangan gitu ya biar Pak ya. Tidak sembarangan. Kemudian juga memperhatikan estetika dalam pemasangannya. Karena ada yang masang sembarangan gitu ya Pak ya. Dipaku itu kan Mbak, dipaku di pohon. Itu merusak estetika betul Pak. Iya, kemudian ditempatkan di traffic light misalkan gitu. Itu kan di kita nggak nyaman, nggak enak dilihat gitu ya. Betul. Secara estetika itu kita harus perhatikan. Kemudian juga mempertimbangkan peraturan-peraturan daerah, peraturan bupati yang itu juga medomani kita untuk membuat keputusan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Oke, baik. Itu tadi kita mengobrol mengenai alat peraga ya, Pak ya. Peraga. Baik, ini adalah ada salah satu metode kampanye adalah debat publik atau debat terbuka begitu Pak ya, antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Tegal yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait paslon Pilkada 2024 nih Tribuners. Nah, sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Nah, ini Bapak, untuk sejauh ini berapa persenkah persiapan debat itu? Baik, Tribuners, persiapan yang sudah kita lakukan sebelum debat itu dilaksanakan, kita juga kan sudah menggali isu-isu strategis ya. Isu strategis sebelumnya kita lakukan dengan menggandeng unsur-unsur atau stakeholder yang ada di Kabupaten Tegal, misalkan mereka, kami harapkan bisa menggali isu strategis yang nanti sebelum pilkada debat dilaksanakan, panelis itu bisa kemudian, ini masukan-masukan yang harus kemudian diformulasikan untuk jadi sebuah pertanyaan. Itu sudah kita lakukan dengan FGD. Kemarin sudah kita lakukan. Sudah ada FGD-nya Pak ya? Di samping teman kita mengundang stakeholder, tapi juga ada masukan-masukan masyarakat yang ingin menyampaikan, ini dong materi yang bisa disampaikan nanti. Itu juga kita membuka ruang melalui email. Oke, berarti masyarakat juga ikut turut serta memberikan saran dan masukan mengenai debat yang akan berlangsung besok ya Pak ya? Iya, itu sudah kita
catat juga dan kita sampaikan ke panelis. Oke. Beberapa banyak juga yang memberikan masukan-masukan ke kita Berarti melalui untuk email. ya saat ini antusias masyarakat dalam Pilkada serentak ini sangat luar biasa, Luar ya, Pak, biasa ya? sekali. Apalagi kan Ya. saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa dengan medsos ya. Ya, Makanya betul. kemudian Betul. sudah pakai email aja, pakai WA misalnya gitu. Lebih mudah ya, Pak, ya? Mudah. Ya. Sehingga bisa tersampaikan ke kita juga langsung sampaikan ke panelis untuk bisa dirumuskan menjadi pertanyaan yang memang kalau itu menjadi bagian subtema, karena ada tema-tema yang saat ini kita sampaikan di debat pertama ya. Oke, untuk temanya debat pertama apa, Pak? Bisa disebutkan, Pak, untuk temanya? Oke, untuk debat pertama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Itu debat untuk tema pertama ya. Nanti kedua kita spill ya. Oke. Untuk debat kedua dan ketiga, berapa kali debat ini, Pak? Dua kali. Oh, 2 kali saja, Pak, ya. Saja. 2 kali debat saja. Dan untuk tema yang pertama sudah disebutkan, dan untuk tema yang kedua nanti Tribuners sabar terlebih dahulu. Nah, sebelum lebih jauh, untuk di Kabupaten Tegal ini paslonnya ada berapa sih, Pak? Ada 2 paslon. Ada 2 paslon, iya baik. Agar masyarakat Tegal lebih tahu ya, Pak, ya. Betul. Karena di jalan-jalan juga banyak tadi alat peraga, kampanye-kampanye mungkin untuk beberapa masyarakat di Kabupaten Tegal belum mengerti siapa sih sebenarnya gitu ya, Pak, ya. Tapi sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak bertebaran di sepanjang jalan atau pelosok sudah mulai banyak ini pemasangan alat peraga kampanye. Baik, Bapak. Ini Bapak, untuk debatnya ini lokasinya ada di mana dan kapan, Bapak? Baik, Tribuners. Jadi buat rekan-rekan masyarakat yang ingin menyaksikan tidak harus datang ya, karena lokasinya dan tempatnya terbatas begitu. Kita akan laksanakan tanggal 24 Oktober 2024, lokasinya di Hotel Grandian Selawi, Jalan Ahmad Yani, pada pukul mulai 14.00 sampai selesai. Jadi karena waktunya dan tempatnya terbatas, kami juga sudah menyiapkan untuk teman-teman PPK dan PPS menyiapkan fasilitasi masyarakat yang ingin menonton dengan mereka melaksanakan nonton bareng, Mbak. Oke, ada nobarnya nih, Pak. Nobar di masing-masing kecamatan dan desa kelurahan. Oke, berarti ini difasilitasi dari KPU ya, Pak, ya? Ya, difasilitasi KPU. Jadi kita akan pastikan bahwa mereka yang karena di Grandian itu terbatas tempatnya, kita minta mereka untuk menonton melalui PPK di kecamatan dan PPS di balai desa kelurahan. Oke, berarti masyarakat tenang yang belum berkesempatan untuk langsung bisa juga melalui tadi yang sudah disebutkan ya, Pak, ya. Ya, nonton bareng melalui Batik TV dan YouTube KPU Kabupaten Tegal. Oke, dan sudah difasilitasi oleh KPU tentunya ya, Pak, ya, untuk nobarnya. Nah, ini untuk pesertanya siapa saja sih, Pak, untuk hadir dalam debat ini? Iya, ada sekitar 400-an orang ya yang kita undang. Di antaranya adalah Forkompimda, kemudian juga tokoh masyarakat, akademisi, OKP, kemudian partai politik jelas ya, partai politik karena mereka pengusul dari pasangan calon, kemudian juga pasangan calon sendiri, dan kita berikan kesempatan pada para pendukung mereka dari pasangan calon masing-masing untuk sekitar 150-an ya, masing-masing 150-an kita siapkan tempat di sana. Jadi memang karena tempatnya terbatas, ya kita siapkan sekitar 400-an lebih lah untuk mereka yang hadir langsung di lokasi. Oke, berarti masyarakat juga beberapa ada yang turut serta ikut meramaikan debat tersebut ya, Pak, ya? Betul. Iya, baik. Ini, Pak, tadi ada pemilih cerdas gitu ya, Pak, ya? Ini, pemilih cerdas itu pemilih yang bagaimana sih, Pak? Ya, pemilih cerdas kita KPU Kabupaten Tegal selalu menginisiasi agar masyarakat cerdas. Cerdas itu artinya kenali dulu visi dan misinya. Visi misi program dari pasangan calon Bupati Wakil Bupati Tegal 2024. Tentu mereka bagian dari kader terbaik, pilihan terbaik dari partai yang diusulkannya. Hingga pastikan dari mereka yang terbaik dari yang terbaik itu dipilih visi misinya, visi misi programnya yang menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. Kita harus pilih secara jeli gitu ya. Kemudian juga ketahui rekam jejak dari masing-masing pasangan calonnya bagaimana, pengalamannya bagaimana, aktivitasnya selama ini bagaimana, lingkungannya bagaimana. Karena kalau sudah tahu lingkungannya bagaimana,
masyarakat sudah tahu kan, oh yang dilakukan selama ini bagaimana. Betul. Betul ya. Berarti kita memilih itu tidak asal milih ya Pak Iya. ya, ataupun kita juga buta akan siapa sih yang nanti kita pilih. Karena seperti itu. janji-janji yang dilakukan oleh mereka pasti manis. Yes. Ya, janji itu pasti manis, nggak ada Pasti janji itu, Pak. pahit. Pasti itu Pak, yang janji diberikan pasti janji-janji yang manis Makanya ya Pak harus ya. diketahui detail, harus tahu benar apa visi dan misinya, Iya. programnya, kemudian apa yang dilakukan selama ini. Iya. Jadi kan konsisten dengan apa yang dijanjikan dan juga apa yang dilakukan selama ini. Masyarakat harus tahu pasti itu. Itu menjadi masyarakat dan pemilih cerdas itu harus begitu. Kemudian Iya. juga jangan tergiur apa yang dijanjikan mereka. Janji-janji manisnya itu jangan itu sampai yang berbahaya itu sih Pak. Soalnya memberikan kita sesuatu janji, kemudian apalagi ada money politik dan sebagainya, ini nggak usah dipilih yang kayak gitu itu. Kita hindari ya Pak, sebagai Betul. pemilih yang cerdas kita harus detail mengetahui sebenarnya siapa sih yang akan nantinya untuk memimpin kita di masa depan begitu Tribuners. Ya karena suara pemilih itu luar biasa ya, Ya, apalagi betul, yang pemilih muda dan pemula Mbak. Ya, Neta, oh ya, itu yang jumlahnya pasti cukup ya, Pak. signifikan, Oke. ada 50% lebih untuk pemilih pemula dan muda. Iya. Sehingga kami sarankan pada Tribuners ya dan cakur pemilih di Kabupaten Tegal untuk hati-hati dalam memilih dan cermat untuk menentukan pilihannya. Karena suara Anda, satu suara itu berpengaruh terhadap masa depan Kabupaten Tegal 5 tahun ke depan ya. Baik. Tadi kriteria dari pemilih yang cerdas itu Iya. harus Harus benar-benar diperhatikan ya Pak ya, dan diperhatikan, diterapkan betul. juga Tribuners. Jadi kita sebagai pemilih juga jangan asal milih, karena kita juga untuk janji-janji yang manis ditahan dulu. Sementara kita harus mengetahui visi misi serta rekam jejak untuk paslon gitu ya Pak ya. Betul. Baik, ini Bapak untuk yang terakhir ya Pak. Ini Oke. himbauan untuk masyarakat di Kabupaten Tegal dan pesan untuk Jakwir pemilih seperti apa Pak? Baik untuk masyarakat Kabupaten Tegal dan cakwir pemilih semua ya. Kami harapkan KPU Kabupaten Tegal dengan fasilitas yang sudah kita lakukan, kami yakin bahwa kami tidak mampu untuk secara optimal melakukan sosialisasi terhadap visi misi dan juga rekam jejak dari pasangan calon, sehingga kami harapkan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Tegal untuk menggali lebih dalam mereka, mengenal lebih banyak mereka dengan aktif secara aktif untuk menggali informasi-informasi pasangan calon ini Betul. penting sekali. Sangat penting itu ya Pak Penting ya. sekali. Iya. Jadi mereka proaktif lah untuk termasuk di hari H hadir untuk menjadi masyarakat yang aktif ya, berpartisipasi dalam Jangan golput ya, memilih. Pak, ya? Jangan golput. Itu saja sih pesan yang kami harapkan, karena ada dua hal menjadi pemilih yang secara substansial. Demokrasi ini kan mengharapkan demokrasi substansial ya. Kemudian juga secara kuantitatif harapannya tingkat partisipasinya meningkat. Minimal 80% lah. Minimal 80% ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa. Gitu Tribuners, tadi sedikit banyak kita sudah berbincang-bincang bagaimana besok sistematika debat yang akan berlangsung untuk warga Kabupaten Tegal. Monggo masih bisa dibuka ya Pak ya untuk sarannya ataupun pertanyaannya. Monggo bisa langsung email ataupun WA begitu ya Bapak ya. Sebelum tanggal 23, karena 23 iya. itu final untuk perumusan pertanyaan dari panelis. Oke, begitu Tribuners sebelum tanggal 23. Baik, Bapak Himawan Tripratiwi SOS MH, baik begitu sudah kita berbincang-bincang ya Bapak untuk persiapan debat pertama ya Pak ya. Ini pasti seru banget sih Pak. Sepertinya Pak? begitu, Iya. seru banget. Karena sudah mulai, ini masyarakat sudah mulai menunggu-nunggu kapan. Ada yang sering, ada yang WA, nggak tahu nomornya siapa. Debatnya kapan. Berarti untuk masyarakat sudah antusiasnya luar Antusias biasa ini sekali, Bapak. iya, Oke, berarti betul. kalaupun masyarakat jangan khawatir, pasti bisa menonton melalui YouTube Betul. dan sudah disediakan fasilitas oleh KPU begitu ya Bapak ya. Betul, ya. Baik Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan acara Tribun Topik kali ini. Perbincangan saya dengan Bapak Himawan Tripratiwi SOS MH selaku Ketua KPU. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Rena. Ya baik, saya Reta Sunarto pamit undur diri dan bye-bye.